Indonesia itu negara dengan jumlah penduduk muslim paling banyak sedunia. Udah jadi fakta umum yang sering banget dipakai buat ngejelasin kenapa urusan sosial, budaya, sampai politik di sini selalu nyerempet-nyerempet ke agama, terutama Islam. Tapi ya praktek di lapangan gak selalu seideal yang dibayangin. Agama yang seharusnya jadi sumber nilai moral dan spiritual sering banget malah dijadiin alat politik, dipoles, dikemas rapi, terus dijual buat dapetin kekuasaan. Apalagi pas pemilu. Gila sih, masif banget cara mainnya. Ormas Islam di sini juga bukan cuma sebatas kelompok yang ngurusin dakwah dan ngajarin akidah. Banyak dari mereka yang udah berubah wujud, jadi semacam kekuatan politik bayangan yang main di balik layar. Secara formal sih mereka masih ngaku jaga moral umat, tapi di balik itu ada juga yang sibuk main strategi, ngatur-ngatur opini publik, bahkan lobby-lobbyan buat nyetir arah kebijakan negara. Udah kayak tim sukses tapi nggak resmi, lengkap dengan agenda dan kepentingan. Reformasi dulu tuh ngasih angin segar buat kebebasan berorganisasi. Tapi ya gitu deh, negaranya nggak sigap buat bikin sistem kontrol yang kuat. Jadi, ormas-ormas baru bermunculan kayak jamur abis hujan, dari yang adem sampai yang panas membara. Nggak semua sih problematik, tapi banyak juga yang malah ngebawa semangat radikal. Yang dulunya cuma tempat ngaji, sekarang bisa jadi markas strategi politik. Dan lucunya, ini semua bisa kejadian karena ada para pemain politik yang lihat potensi gede di balik masa keagamaan. Mereka deketin ormas, rangkul mereka, terus manfaatin buat kepentingan suara atau sekedar biar kelihatan agamis. Yang bikin makin nyesek, agama jadi alat ukur yang seenaknya. Yang satu ngerasa paling bener, yang lain langsung dicap sesat. Bukannya bikin masyarakat makin saling ngerti, yang ada malah makin kebelah. Ormas-ormas ini berdiri di tengah-tengah, bawa nama umat, ngaku-ngaku paling murni, tapi diam-diam juga mainin simbol-simbol agama buat rebutan ruang dan sumber daya. Udah banyak kasus di mana tekanan dari ormas bisa ngebatalin acara, ngeblokir undang-undang, bahkan ngegoyang keputusan hukum. Kuatnya bukan karena spiritualitas mereka, tapi karena jagonya mereka ngatur emosi massa dan ngangkat isu agama jadi isu moral negara. Tapi kekuatan segede itu nggak dibarengin sama pengawasan yang sepadan. Bandingin aja sama partai politik yang jelas-jelas ada aturan, audit, dan batas hukum. Ormas legal sih, tapi sering banget lolos dari tanggung jawab yang seharusnya. Duit publik bisa masuk, program jalan, pernyataan publik keluar semaunya, tapi siapa yang ngontrol? Nyaris nggak ada. Begitu ada yang kritik, langsung dituduh anti-Islam. Padahal ya, kritik itu penting banget buat ngejaga agama dari eksploitasi kekuasaan. Agama jadi suci di simbol, tapi lumutan di praktek kekuasaan. Kayak bangunan megah tapi dalamnya keropos. Yang lebih serem, ormas-ormas ini udah bikin jaringan kekuasaan sendiri. Mereka punya tokoh-tokoh yang omongannya lebih didengar dari pejabat, media mereka sendiri, sistem kaderisasi mereka sendiri, sampai loyalitas anggota yang kadang lebih kuat dari loyalitas ke negara. Jadi bukan lagi bagian dari masyarakat sipil biasa. Mereka udah kayak institusi negara bayangan, berjalan sejajar, bahkan kadang lebih berpengaruh dari lembaga resmi. Ini bukan cuma soal siapa yang paling vokal, ini soal siapa yang bisa ngatur arah demokrasi tanpa harus tunduk sama prinsip transparansi. Agama kalau dilepas dari kontrol moralnya sendiri, bisa jadi alat dominasi yang luar biasa efektif. Ormas Islam di sini udah bukan cuma tempat cari ketenangan spiritual. Mereka bisa jadi pembela umat, bisa juga jadi penjaga pintu kekuasaan. Tinggal tergantung siapa yang lagi megang kendali. Di satu sisi bisa menyelamatkan, tapi di sisi lain bisa nyeret kita ke jurang penindasan yang dibungkus kata-kata suci. Kalau negara nggak cepat-cepat bangun sistem relasi yang sehat antara institusi agama dan kekuasaan, ya demokrasi kita bakal terus dibayang-bayangin sama kekuatan informal yang ngaku-ngaku atas nama iman, padahal kerjaannya nguber kepentingan. Dan selama situasi ini belum berubah, ormas Islam bakal terus berkembang, bukan karena kekuatan spiritualnya makin kuat, tapi karena makin lihai mereka mainin simbol dan sentimen agama buat segala macam kepentingan politik. Ya gimana nggak makin kuat kalau masyarakat kita gampang banget luluh cuma karena 1-2 ayat dibacain dengan lantang, terus dibumbui jargon-jargon moral. Sedihnya, itu semua udah jadi bagian dari permainan yang kita biarin terus jalan. Republik Indonesia tuh secara hitam di atas putih, katanya menjunjung tinggi kebebasan berorganisasi dan berpendapat. Tapi ya kalau dilihat dari lapangannya, negara ini udah lama banget bersikap setengah-setengah, sama ya namanya organisasi kemasyarakatan Islam. Di satu sisi, pemerintah tahu banget kalau beberapa ormas punya kecenderungan ideologi yang eksklusif, nggak toleran, dan bahkan kadang nyerempet-nyerempet ke ekstrim. Tapi giliran harus ambil tindakan tegas, negara malah kayak ngeles terus. Bukan nggak bisa sih,
lebih ke nggak mau ribet atau malah pura-pura nggak lihat. Padahal situasi ini bikin publik yang waras jadi geleng-geleng kepala. Soalnya banyak kejadian yang udah jelas-jelas meresahkan. Konflik horizontal, tekanan moral karena tafsir sempit, sampai gangguan serius terhadap keragaman. Tapi negara tetap santai aja, kayak lagi nonton sinetron yang nggak pengen tamat. Yang bikin pelik, ini semua bukan soal hukum atau keberanian, tapi udah masuk ke wilayah ekonomi, politik, dan kekuasaan. Serius, ormas-ormas ini nggak main-main. Mereka bukan cuma ngurus pengajian atau dakwah. Mereka punya sekolah, rumah sakit, koperasi, bahkan bisnis properti. Bener-bener kayak holding company berkedok agama. Dan kadang, pemerintah malah nyuplai dana buat mereka lewat program hibah sosial, bantuan pembangunan, atau kerjasama pemberdayaan. Jadi ya udah, jadinya saling menguntungkan. Ormas dapat dana dan pengaruh, pemerintah dapat akses ke massa dan dukungan politik. Kayak simbiosis mutualisme versi real politik. Makanya, wajar banget kalau negara sering banget pilih diem atau ajak kompromi ketimbang bersikap tegas. Karena kalau ormas ini dibentak, yang terguncang bukan cuma struktur sosial, tapi juga potensi kekuatan suara di pemilu. Pemerintah akhirnya lebih sering anggap ormas sebagai partner strategis daripada objek hukum yang perlu diawasi. Dan ketika program populis butuh disebarin sampai ke desa-desa, siapa lagi yang bisa dimintain tolong kalau bukan jaringan ormas ini? Jadi negara udah kadung tergantung. Tapi yang lebih ruwet lagi tuh urusan identitas. Islam sebagai mayoritas sering banget dijadikan senjata buat ngumpulin suara. Banyak politisi yang sadar banget kalau pengen menang deketin ormas. Udah kayak cheat kode politik Indonesia. Dari caleg sampai presiden, banyak yang bangun relasi informal sama tokoh ormas buat narik dukungan. Alhasil, ormas ini posisinya udah bukan sekedar komunitas. Mereka udah jadi semacam mitra kekuasaan. Akibatnya, kalau ada oknum ormas yang ngomong kasar, nyebar hoax, atau bahkan main fisik, negara malah ngajak ngobrol, gak pernah langsung ditindak. Apalagi kalau udah deket-deket tahun pemilu, semuanya langsung mendadak damai. Dan ini bukan cuma urusan hukum doang, ini udah masuk ke krisis identitas negara. Indonesia itu di atas kertas menjunjung pluralisme, tapi di realitanya, narasi mayoritas sering banget yang menang, yang minoritas disuruh ngalah terus. Akhirnya ormas-ormas yang ngaku mewakili moral umat ini dapat panggung buat nentuin sendiri apa yang benar dan apa yang salah. Bahkan bisa lebih galak daripada institusi hukum. Dan parahnya, aparat pun sering ngikutin tekanan massa ketimbang prinsip hukum yang seharusnya dijaga. Negara kayak kehilangan arah, bingung antara pengen tegas atau pengen damai. Dari situ muncul satu kondisi yang ngeselin banget. Ada hierarki kekebalan. Ormas besar dengan koneksi politik dan duit yang kuat, kayak punya tameng, nggak bisa disentuh. Tapi kelompok kecil yang suaranya beda atau nggak punya backing kuat, malah gampang banget dikriminalisasi. Hukum jadi nggak adil. Dan itu bahaya banget buat demokrasi. Soalnya, rasa keadilan publik itu kayak pondasi rumah. Kalau pondasinya retak, rumahnya gampang ambruk. Yang bikin makin absurd, kadang negara malah sengaja pakai ormas buat ngatur konflik horizontal. Kayak bukannya diselesaikan lewat jalur hukum, malah dimediasi lewat tokoh ormas. Seolah mereka punya mandat dari langit buat wakilin umat. Padahal nggak ada satupun ormas yang dipilih lewat mekanisme demokratis. Ini sama aja kayak nyerahin nasib rakyat ke tangan LSM keagamaan tanpa transparansi. Negara mundur dari tanggung jawabnya sebagai pelindung semua warga. Dan dalam jangka panjang, ini bisa bikin masyarakat terbelah. Karena yang bersuara di ruang publik ya itu-itu aja, kelompok yang punya koneksi dan massa. Akhirnya ya gitu, negara nggak pernah benar-benar berniat nertipin ormas Islam. Bukan karena nggak mampu, tapi karena udah terlalu banyak yang dipertaruhkan. Kompromi ini bukan gratisan, ada harga yang harus dibayar. Dan sayangnya yang bayar itu kita semua, warga biasa yang pengen hidup dan adil. Hukum jadi kayak formalitas saja. Kalau begini terus, pelan-pelan Indonesia bisa berubah jadi negara bayangan, di mana kekuasaan informal lebih berpengaruh daripada konstitusi. Dan itu berarti, nasib kita bukan ditentukan oleh hukum, tapi oleh siapa yang paling keras suaranya dan paling banyak masanya.